أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangatnya. Tahun baru, Ustaz. Tahun baru, gaji naik, THR banyak, rezeki berlimpah, umur panjang, berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati imam kita, guru kita bersama Al-Ustadz Anwar Sadat Dongoran. Yang sama-sama kita hormati Ketua BKM beserta pengurus. Yang sama-sama kita takdimi orang tua kita, para alim, para ustadz, para kiai, para buya yang berhadir pada malam hari ini, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pertemukan kita di tahun 1446 Hijriah. Sudah 1446 Hijriah yang lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Masih Allah berikan nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat keimanan, dan Allah yang menjamin rizki kita. Karena Allah sudah jamin rizki kita, maka Allah berikan ketenangan dalam hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Kita bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mencintai beliau, dapat memperbanyak bersolawat kepada beliau, dapat senantiasa meneladani beliau, dapat berjumpa dengan beliau dan mendapatkan syafaat beliau. Kita bersolawat kepada beliau beserta anak keturunan beliau sampai hari kiamat. Sekarang lagi heboh tentang keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya setuju dengan pendapat Gus Miftah, kalau para habaib itu keturunan Nabi, maka tak ada ruginya kita hormati. Kalaupun tak keturunan Nabi pun tak ada ruginya, karena menghormati orang lain, memuliakan orang lain itu yang diajarin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memuliakan para habaib, anak keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, besok ketika kita berjumpa dengan kakeknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita pede untuk minta syafaat kepada beliau. Kalaupun toh habaib itu tak keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu pun tak merugikan kita. Tak ada ruginya kita menghormati orang, memuliakan orang. Maka tak usah terlalu dipermasalahkan apakah habaib itu keturunan Nabi atau tidak. Kita muliakan saja. Sedangkan tak keturunan Nabi saja kita muliakan, apalagi keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih tahu dibanding kita. Sepertilah kita lebih tahu kakek kita, ayah kita, buyut kita dibanding orang lain. Ustadz Anwar Sadat bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Ustadz Anwar Sadat lebih tahu ayah dan kakek beliau dibanding saya. Maka kita muliakan anak keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Semoga kita tak malu besok ketika berjumpa dengan kakeknya mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita mengambil ibroh saja. Kisah-kisahnya sudah saya ceritakan sebelumnya, dan malam hari ini kita coba mengambil ibroh dan pelajaran dari kisah-kisah yang terjadi di bulan Muharram, peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh para nabi di bulan Muharram. Bulan Muharram ini sejak kapan adanya? Jadi bulan-bulan dalam Islam itu sejak kapan adanya? Dzulhijjah, Muharram. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas suhuri indallahi isna asara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 36 Allah jelaskan, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, seperti yang kita kenal sekarang, dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi bulan-bulan dalam Islam ini, sejak ketika Allah ciptakan langit dan bumi, Allah juga ciptakan nama-nama bulan. Jadi dari zaman Nabi Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu nama-nama bulan ini sudah ada. Maka bukan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sejak zaman Nabi Ibrahim, bukan sejak zaman Nabi Musa, tetapi sejak Allah ciptakan langit dan bumi, Allah pun menciptakan nama-nama bulan di dalam satu tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ini banyak kejadian besar yang dialami oleh para nabi. Yang pertama, taubatnya Nabi Adam alaihi salam itu Allah terima di bulan Muharram. Di ketika Nabi Adam diturunkan Allah dari surga, Nabi Adam alaihissalam diturunkan di India, dan Siti Hajar Allah turunkan di Jeddah di Arab. Jadi antara India dan Arab ini jauh. Kalau naik pesawat mungkin tak jauh. Nabi Adam dulu, masa Nabi Adam belum ada pesawat, belum ada Alfamart, belum ada Indomaret, belum ada Maxim, belum ada Oplet, sehingga Nabi Adam alaihissalam merasa sedih sekali ketika diturunkan ke bumi dan istri beliau diturunkan tidak sama tempatnya dengan beliau. Maka beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 23. Qala, keduanya berkata. Jadi doa ini tidak hanya dilantunkan oleh Nabi Adam saja, tapi juga dilantunkan oleh Siti Hawa. Kok bisa sama? Padahal mereka diturunkan di tempat yang berbeda. Tetapi kenapa yang diucapkan sama? Karena kalimat ini Allah yang ajarkan kepada Nabi Adam, Allah yang ajarkan kepada Siti Hawa. Karena kesalahan Nabi Adam dan Siti Hawa ketika memakan buah kuldi itu tidak semata-mata kesalahan mereka berdua. Allah memang sudah ingin membentuk pemimpin di bumi. Allah memang sudah ingin menjadikan manusia ini pemimpin di bumi. Kalau tidak karena sebab itu, maka Nabi Adam tak turun ke bumi. Sehingga
ketentuan Allah, cita-cita Allah untuk menjadikan manusia pemimpin di bumi tak akan terjadi. Maka itu sebab saja. Maka ketika Nabi Adam itu jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ini marah kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, kenapa engkau melanggar perintah Allah sehingga kami sekarang di dunia? Seandainya engkau tak melanggar perintah Allah, kami sekarang di surga. Apa jawab Nabi Adam? Apakah engkau akan melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Terdiamlah Nabi Musa alaihissalam. Karena memang itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, Adam dan Hawa mesti hidup di bumi. Jadi taubatnya, bahasa taubatnya itu pun Allah yang ajarkan, bukan karangan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka imam kita Ustaz Anwar Sadat kalau berdoa kan pakai doa itu. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Doa ini bisa kita pakai. Kalau kita berdoa, pakailah doa ini. Mohon ampun kepada Allah, minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama Nabi Adam dan Siti Hawa itu berpisah sebelum ketemu? Banyak pendapat. Ada yang berpendapat 100 tahun, ada yang berpendapat 230 tahun, tapi yang masyhur itu 40 tahun. Banyakan ulama berpendapat 40 tahun. 40 tahun itu Pak, itu kalau kita lah separuh usia kita lebih. Kalau kita usia kita dikasih Allah sesuai dengan usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah separuh usia lebih itu berpisah. Nabi itu usianya 63 tahun dalam hitungan Hijriah, bukan dalam kalender Masehi. Kalau dalam kalender Masehi, Nabi itu usianya cuma 62 tahun lebih, tidak sampai 63 tahun. Maka hitungan 63 tahun itu hitungan Hijriah. Maka kalau kita yang sudah dikasih usia 63 tahun, udah sama dengan usia Nabi. Kalau diberikan kelebihan berarti bonus dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ketemu itu di Jabal Rahmah. Yang pernah haji pasti sudah naik ke situ, ya Pak Haji. Yang sudah umroh sudah naik di situ. Jadi kondisi itu kondisi yang sangat membahagiakan bagi Nabi Adam alaihissalam dan bagi Siti Hawa. Jadi mungkinlah kalau kita bayangkan kebahagiaannya itu seperti film India yang lama berpisah lalu tengok dari jauh, wah itu istriku Hawa berlari lagi. Siti Hawa pun gitu, abang. Itu suatu yang membahagiakan. Itu terjadi di bulan Muharram. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ini mestinya kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan umur sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Muharram. Bulan Muharram ini termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi bulan ini tak boleh berperang. Di bulan ini adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kafir Quraisy pun memuliakan bulan ini. Sehingga mereka memang tak mau berperang karena memuliakan Muharram. Bahkan Yahudi juga memuliakan bulan ini, memuliakan bulan Muharram. Bahkan di 10 bulan Muharram nanti
orang-orang Yahudi di seluruh dunia mereka berpuasa. Kita juga disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di 10 Muharram, dan disunahkan juga supaya tidak sama dengan Yahudi, kita berpuasanya tanggal 9 dan tanggal 10 hari Tasu'a tanggal 9 untuk membedakan puasa kita dengan puasa Yahudi, dan tanggal 10 hari Asyura. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berpuasa sunnah di tanggal 10 Muharram, Allah hapuskan, Allah ampunkan dosa setahun yang lalu. Tentu dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa besar tak Allah ampunkan. Dosa-dosa yang kecil, kita terlambat sholat berjamaah, kita lupa dalam satu hari tak baca Al-Quran, kita lupa dalam satu hari tak mendoakan orang tua, kita sering marah-marah dengan anak, kita sering marah-marah dengan istri, kita sering marah-marah dengan rekan kerja. Itu insya Allah Allah ampunkan. Tapi dosa-dosa yang besar tak Allah ampunkan. Mencuri, berzina, tak Allah ampunkan sebelum dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Muharram ini perbanyaklah istighfar, mengoreksi diri sendiri. Selama ini kita yang nampak di mata kita adalah kesalahan orang. Maka ketika kita sekolah dulu waktu SD diajarkan peribahasa gajah di seberang di pelupuk mata tak nampak, semut di seberang lautan nampak. Itulah kesalahan kita yang besar tak nampak, tapi kesalahan orang walaupun kecil itu nampak. Maka perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, lupa mendoakan orang tua, astagfirullahaladzim, hari ini tak bersedekah, astagfirullahaladzim, sering marah-marah, astagfirullahaladzim, malas baca Al-Quran, banyak. Maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, di bulan Muharram ini berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihi salam. Itu juga terjadi di bulan Muharram. Jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 generasi. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya menjelaskan itu kurang lebih 1000 tahun jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi banyak generasi-generasi. Walaupun kalau nabinya itu tak banyak, Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Nuh. Tapi ternyata ada 10 generasi dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini umur dakwahnya itu Allah sebut di dalam Al-Quran. Seluruh Nabi dan Rasul tak Allah sebutkan umur dakwahnya kecuali Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu umur dakwahnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina 'ama fa akhadhahumut tufanu wa hum dhalimun. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh alaihi salam kepada kaumnya, lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang zalim. Fa anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Maka kami selamatkan Nuh dan para penumpang bahtera, serta kami jadikannya sebagai pelajaran bagi alam semesta. Kaum Nabi Nuh itu kurang ajarnya melampaui batas. Yang pertama, didakwahi 950 tahun tak mau beriman. Yang kedua, kalau didakwahi itu dia
tutup telinganya, dua-duanya, jadi tak mendengar. Sampai Nabi Nuh pakai bahasa isyarat, karena pakai bahasa isyarat ditutupnya mukanya dengan bajunya. Udah ditutup telinga, pakai ditutup pula mukanya dengan bajunya. Jarinya dimasukkan, dan kaum Nabi Nuh ini heran, kenapa ada nabi dari kalangan manusia? Nabi itu mestinya tidak dari kalangan manusia, mestinya dari kalangan malaikat. Ini manusia kok berdakwah kepada manusia. Jadi mereka heran. Jadi mereka berharap tuh nabi itu malaikat, bukan manusia. Dan mereka berpesan kepada anak keturunannya. Jadi sebelum mati mereka berpesan, jangan sekali-kali mengikuti ajaran Nuh alaihissalam. Dan itu dia lakukan turun temurun kepada anaknya. Nanti bapaknya mati, anaknya pesan lagi kepada anaknya, begitu terus. Dan mereka orang yang membangkang. Dan kesabaran Nabi Nuh alaihissalam ini luar biasa. Untuk membuat kapal saja Allah perintahkan menanam pohon dulu, menunggu pohon itu ditebang 100 tahun. Lalu pohon itu ditebang, membuat kapal 100 tahun. Itu aja sudah menghabiskan waktu 200 tahun. Dan Nabi Nuh ini nabi yang setiap hari berpuasa kecuali 2 hari dalam setahun, hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Selain itu dia setiap hari berpuasa. Wah, hebatnya Nabi Nuh alaihissalam. Tapi yang mengikut beliau pun tak banyak. Dan Nabi Nuh alaihissalam ini jarang tidur. Dia dakwahnya siang malam. Kalau Nabi SAW malam untuk beribadah, siang untuk berdakwah. Kalau Nabi Nuh alaihissalam siang untuk berdakwah, malam untuk berdakwah, dan siang harinya berpuasa sepanjang hidupnya kecuali 2 hari tadi. Dan ketika banjir besar, dikisahkan banjirnya itu 40 hari 40 malam. Hujan itu turun 40 hari 40 malam. Dan air itu tidak hanya turun dari langit, tetapi air itu juga keluar dari bumi, keluar dari batu-batu, keluar dari tanah-tanah tandus. Bumi ini mengeluarkan air, langit menurunkan air, sehingga air itu penuh. Bahkan gunung tertinggi pun kala itu terlewati dengan tingginya air. Dan saat itu, saat berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam itu di bulan Muharram. Nabi Nuh pun dalam kondisi yang sedih karena putra beliau, salah satu putra beliau yang bernama Kan'an, tak mau ikut ke dalam kapalnya. Kaum Nabi Nuh itu sebetulnya sudah dimudahkan oleh Allah. Ketika kapal itu jadi, Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan Allah untuk menyeru kaumnya masuk kapal. Masuklah kalian ke dalam kapal, maka semua dosa kalian akan diampuni. Masuk saja ke dalam kapal itu, dosanya semua diampuni. Dan dia dijamin hidupnya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi seperti kita lah misalnya, masuklah ke dalam Islam, maka dosamu yang telah lalu Allah ampunkan. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam menyuruh kaumnya masuk ke dalam kapalnya, maka Allah akan ampunkan seluruh dosanya. Seperti kertas yang putih, tidak ada tulisannya, tidak ada coretannya, Allah bersihkan dosa-dosa. Tapi itu pun tak mau. Maka ketika anaknya itu mulai tenggelam, dipanggil oleh Nabi Nuh alaihissalam, dia tak mau naik kapal. Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan anaknya. Naluri seorang ayah ketika anaknya dalam bahaya, dia pasti memohon kepada Allah. Ya Allah, itu adalah anakku. Kata Allah, dia bukan anakmu. Lalu didatangkan ombak,
di depan kapal Nabi Nuh alaihissalam dan Allah tenggelamkan Kan'an. Jadi Allah menjaga perasaan Nabi Nuh alaihissalam, jangan sampai tenggelamnya Kan'an itu dilihat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Jadi saat tenggelam itu Allah datangkan ombak supaya Nabi Nuh tak melihat tenggelamnya anaknya. Begitu lembutnya Allah Subhanahu wa taala menjaga perasaan Nabi Nuh alaihissalam. Itu terjadi di bulan Muharram. Yang ketiga, selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari bakaran api. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika api itu sudah membesar dan Nabi Ibrahim itu dilemparnya dengan ketapel. Wallahu a'lam ketapelnya seperti apa. Tapi saking besarnya api itu, orang tak berani mendekat ke api itu karena panas. Sehingga Nabi Ibrahim itu dilempar dengan ketapel untuk masuk ke dalam api itu. Dan Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 69, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika keluar dari api itu bukan kepanasan tapi kedinginan. Ketika semua orang mengira bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sudah habis menjadi abu bersama kayu-kayu yang dibakar itu, tapi ketika api padam, Nabi Ibrahim keluar dalam kondisi kedinginan. Nah, ini bertolak belakang dengan hukum api, tapi jangan dicoba-coba pula. Bagi kita pasti terbakar, karena ini salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin di antara kita juga ada yang mengalami seperti itu. Kalau mengalami seperti itu namanya irhas. Bagi kita orang biasa itu namanya irhas. Kejadian luar biasa yang tak masuk akal, tapi terjadi. Ditabrak mobil, harusnya dia patah kakinya, tapi tak apa-apa. Nah, itu irhas. Atau mungkin ada batu yang bisa ngomong dengan kita. Kalau memang ada, itu irhas. Memang Allah berikan kepada orang-orang tertentu, tapi tak bisa kita minta, karena itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi namanya mukjizat. Dan selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu terjadi di bulan Muharram. Lalu diusirlah Nabi Ibrahim itu supaya tidak mengganggu di Irak. Maka diusir Nabi Ibrahim alaihissalam untuk pergi keluar dari Irak dan dihadiahi seorang yang supaya bisa membantu pekerjaan rumah tangga Ibrahim, yaitu seorang gadis bernama Sarah. Jadi Sarah itu dihadiahi karena raja saat itu mengusir Nabi Ibrahim untuk pergi, dihadiahi Sarah. Maka pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam ke Palestina. Itu terjadi di bulan Muharram. Yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam bebas dari penjara. Nah, itu terjadi di bulan Muharram. Nabi Yusuf itu luar biasa ujiannya, ujian bertubi-tubi, tapi karena kesabaran beliau Allah angkat derajatnya. Maka Atha bin Abi Rabah, ulama tafsir dari kalangan tabi'in, dia berkata, kalau kalian sedang sedih, sedang gundah gulana, bacalah surah Yusuf, maka Allah akan hilangkan kesedihan kalian. Saya kadang kalau sedih, saya baca juga aja surah Yusuf yang 111 ayat. Dia memang panjang, tapi kalau kita udah biasa, cepat. Sama dengan Yasin.
Yasin itu kan panjang, tapi kalau kita udah biasa cepat. Apalagi kalau yasinan. Kadang kita tak menengok buku Yasin pun hafal karena rame-rame. Nah, jadi kalau kita sering baca itu cepat. Surah Al-Kahfi misalnya, setiap malam Jumat kita baca. Memang panjang Al-Kahfi, tapi kalau kita sering baca itu cepat. Kadang kita sambil menoleh-menoleh pun bisa, karena seringnya kita baca, jadi dengan sendirinya dia keluar sendiri. Nah, begitu juga surah Yusuf. Surah Yusuf ini panjang, tapi kalau kita baca cepat kalau sering kita membiasakan ini. Dan kita tak terlepas dari sedih dan gundah gulana, pasti. Karena setiap orang ini Allah berikan ujiannya masing-masing. Kita ini bisa tersenyum ini kan sebetulnya karena pandai-pandai kita untuk tersenyum. Kalau nuruti ujian dari Allah tuh kita tak bisa tersenyum. Kita ini sedang berjuang semuanya dengan ujiannya masing-masing. Semakin tinggi tingkat keimanan, itu semakin besar ujiannya. Kalau Ustadz Anwar tuh kalau nuruti memikirkan ujiannya, dia tak bisa tersenyum. Adik beliau sakit, beliau harus mondar-mandir, tak ada keluarganya di Riau, gitu. Ayah saya sakit, bolak-balik masuk rumah sakit, terakhir di Evarina, tak bisa bergerak, makan pun tak bisa. Akhirnya kemarin pakai selang, makan pakai selang. Tapi alhamdulillah sekarang udah balik. Dari sakit ginjal ke Selasih bolak-balik, lalu ke Eka Hospital 2 kali. Alhamdulillah sembuh di rumah 2 hari. Stroke sebelah kanan, dibawa ke Selasih. Alhamdulillah udah sembuh, bisa jalanlah pakai tongkat. Seminggu setelah itu stroke total, duduk tak bisa, semua kaku. Langsung dibawa ke Evarina. Ke Evarina 5 hari. 5 hari. Kamar VIP. Lumayan Pak biayanya. Nah, jadi rupanya sehat tuh sangat mahal. Di rumah sakit kamarnya saja itu udah lumayan. Maka kalau kita di rumah kondisi sehat, makan enak, tidur nyenyak, itu udah nikmat yang luar biasa. Asal udah bisa tidur nyenyak, makan enak, itu udah nikmat luar biasa. Kalau orang sakit tuh makan apapun dia tak enak, tidur tak nyenyak. Ayah tuh waktu di Evarina tuh tak bisa tidur. Kadang sadar, kadang tidak. Kadang manggil saya Mas. Dari mana Mas? Ngobrol kan. Kami ngobrol tapi dia nggak nyambung. Dia nggak tahu. Tapi kadang nyambung, kadang tidak. Jadi otaknya ini udah sakit lah. Jadi kalaupun sembuh, beliau nggak normal lagi. Kadang kalau beliau sadar, karena beliau guru MDA, itu kadang bercerita dengan murid-muridnya. Kadang mengabsen. Si A mana? Si A kok nggak masuk? Suruhlah masuk biar ramai. Gitu. Kami dengarkan aja. Tapi kata dokter, kalau dia bercerita, walaupun nggak nyambung, ditanggapi aja. Karena melatih otot di sini ini. Karena kalau tak dilatih ngomong, dia nanti nggak berfungsi, makan pun tak bisa. Nah, sekarang alhamdulillah udah bisa makan, udah bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita itu semua sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin besar pula ujiannya. Semakin rendah tingkat keimanan seseorang, rendah juga ujiannya. Tergantung kita, pilih besar atau pilih kecil. Sampai mati kita tak terlepas dari ujian. Dulu kita ujiannya mungkin anak kita, istri kita. Setelah kita berumur, ujiannya orang tua. Orang tua sakit dan lain sebagainya. Besok ujiannya lain lagi. Besok ujiannya lain lagi. Sama dengan kita sekolah, itu kan nggak putus-putus dari ujian. Kelas 1 naik kelas 2 ujian. Nanti lulus SMA, kuliah, ujian juga. Dan ujiannya anak kuliah tentu lebih tinggi, lebih sulit dibanding ujian anak SD.
Nah, jadi semakin tinggi ujiannya semakin besar. Jadi sikapnya seperti apa? Para nabi sudah mengajarkan kepada kita. Semakin diuji oleh Allah, semakin mendekat kepada Allah. Semakin diuji oleh Allah, semakin banyak bertobat kepada Allah. Kadang Allah hanya ingin menyentil kita, menjewer kita, mungkin kita lupa. Dengan diuji oleh Allah, kita kembali lagi kepada Allah. Semakin sering lagi baca Al-Quran, semakin sering lagi bersedekah, semakin sering lagi menyantuni anak yatim, semakin sering lagi tahajud, semakin sering lagi berdoa. Kalau kita tak ada ujian, pasti kita tak pernah berdoa kepada Allah. Kalau hidup kita mulus saja, kita lupa kepada Allah, tak mau berdoa, nanti akhirnya seperti Fir'aun. Fir'aun itu tak ada kekurangan, sakit tak pernah, kekayaannya banyak, kemauannya semua terikuti, tentaranya banyak, kerajaannya besar. Dia tak butuh Allah lagi, karena semua keinginannya sudah tercapai. Kita begitu juga. Kalau kita tak ada ujian, semua keinginan kita tercapai, dimudahkan, maka kita tak akan berdoa, yakin. Karena ujian itulah Allah menjewer kita supaya kita berdoa kepada Allah. Doa itu kan bahwa kita butuh Allah, bahwa kita ini lemah, kita tak bisa melakukan apapun selain izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf itu ujiannya luar biasa. Kalau ujian Nabi Yusuf diberikan kepada kita, kita mungkin tak sanggup. Bukan mungkin lagi, pasti kita tak sanggup. Karena tingkat kenabian itu adalah tingkat keimanan tertinggi, tingkat nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada seseorang adalah tingkat kenabian. Tak ada nikmat yang lebih tinggi di dunia ini selain nikmat kenabian. Maka pasti cobaannya lebih besar lagi, bertubi-tubi, tapi dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam, penjara itu keinginan dia. Ketika godaannya semakin besar, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam Quran surah Yusuf ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna ashabu ilaihinna wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika engkau tidak menghindarkan tipu daya mereka dariku, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi Nabi Yusuf ini dipenjara tanpa kesalahan. Jadi tuduh dan dia dipenjara. Dan sekarang sebetulnya banyak yang orang dipenjara tanpa kesalahan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Mudah-mudahan Allah kuatkan mereka yang dipenjara tanpa kesalahan, yang ditangkap tanpa kesalahan, dan besok akan ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menenangkan kita sekarang adalah besok ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang dizalimi, besok ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Dr. Al-Qarni itu kan dalam bukunya La Tahzan Innallaha Ma'ana. Ya Allah, aku sedih, la tahzan innallaha ma'ana. Ya Allah, aku tak sanggup dengan ujian ini, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Ya Allah, aku sulit ekonomi, la tahzan innallaha ma'ana. Beliau selalu begitu. Dalam videonya juga begitu. Ya Allah, aku ujiannya berat sekali, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha, selalu begitu. Maka yang menenangkan kita sekarang itu adalah besok ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang dizalimi, besok pahala orang yang menzalimi itu ditransfer kepada kita. Kalau habis kemana? Dosa kita pula yang ditransfer kepada mereka. Maka jangan bersedih, karena ada pengadilan yang adil.
hakimnya tak bisa memanipulasi. Dan di hari itu Allah akan putuskan dengan seadil-adilnya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ini keadilan Allah sudah Allah tunjukkan sebelum di akhirat. Jadi Allah tunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Akhirnya yang salah itu Yulaiha beserta istri-istri pejabat lainnya mengakui kesalahannya, bahwa yang salah adalah dirinya. Dan Yulaiha akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi hamba Allah yang taat. Di akhir hayatnya dia menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk 10 saudaranya yang telah membuang ke sumur, yang dulu dia jahat, di akhir hidupnya ketika mereka tua, mereka semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Yusuf memaafkan seluruh kesalahan saudaranya. Kalau Nabi Yusuf mau membalas saat itu sangat mungkin, karena posisi saudaranya datang ke Mesir dan Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai kekuasaan untuk membalas mereka. Tapi Nabi Yusuf memilih memaafkan mereka. Masih ada? 8. Masih ada 1, 2, 3. Tambah 1 saja. Nabi Musa alaihissalam, Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa itu membawa 700.000 orang Bani Israel. Jadi tidak sedikit yang dibawa oleh Nabi Musa lari ketika dikejar Fir'aun itu 700.000 orang. Kok enggak melawan? Pasukan Fir'aun lebih banyak. Kok enggak melawan? Pasukan Fir'aun dipersenjatai dengan senjata yang lengkap. Tentaranya terlatih. Sementara Bani Israel tak ada senjata. Mereka dikejar, ingin dibunuh sampai ke Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan untuk memukulkan tongkat itu. Nah, di hari itu selamatnya Nabi Musa beserta 700 orang Bani Israel itu terjadi di bulan Muharram, tepatnya di 10 Muharram. Maka dengan selamatnya Nabi Musa berpuasa. Setiap 10 Muharram Nabi Musa berpuasa, dan Nabi Musa perintahkan kepada Bani Israel untuk berpuasa di 10 Muharram. Tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan yang Allah berikan kepada mereka. Sampai sekarang Yahudi itu berpuasa di 10 Muharram. Maka ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, itu baru-baru hijrah di tanggal 10 Muharram, orang Yahudi itu tak ada yang makan di siang hari. Ditanya oleh Nabi, kenapa kalian tak makan? Kami sedang berpuasa. Hari apa ini? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari diselamatkannya Nabi kami Musa atas kejaran Fir'aun. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, aku lebih berhak atas Musa dibanding kalian. Maka sejak itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpuasa dan mewajibkan sahabat-sahabat beliau untuk berpuasa. Jadi puasa 10 Muharram pertama yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu belum datang perintah puasa Ramadan. Dan puasa 10 Muharram itu menjadi wajib bagi Nabi dan bagi sahabatnya. Setelah datangnya perintah puasa Ramadan, maka puasa 10 Muharram itu tidak wajib lagi, tapi disunahkan. Untuk menyelisihi orang Yahudi, untuk supaya berbeda, tak sama, maka juga Nabi perintahkan untuk berpuasa di tanggal 9, puasa Tasu'a. Jadi 2 hari. Nanti tanggal 9 kita puasa, tanggal 10 kita puasa. Dan ketika kita puasa tanggal 10, Allah ampunkan seluruh dosa kita setahun yang lalu, dosa-dosa kecil. Maka kalau kita tak ada uzur yang syar'i, kita berpuasa. Kecuali kita sakit
atau kita dalam perjalanan. Sekarang dalam perjalanan pun udah enak ya Pak Haji, nggak kayak dulu. Kita mau ke Jakarta, dari sini ke Pekanbaru naik mobil, dari Pekanbaru ke Jakarta naik pesawat. Kayaknya nggak lelah lah kalau kita puasa sekarang, nggak ada alasan lah, kecuali kita sakit. Kalau sakit ya boleh kita tak puasa, tapi kalau hanya dalam perjalanan bisa. Misalnya muter-muter dari Pekanbaru Jakarta itu kan kurang lebih 1,5 jam naik pesawat. Itu kalau Lion. Kalau Garuda mungkin bisa lebih cepat. Nah, nanti kalau keliling ke Jakarta kan naik kendaraan juga. Kendaraannya sudah ber-AC semua. Sekarang bus tak ada yang kaca terbuka, semua tertutup karena udah ber-AC semua. Kalau zaman kita kecil dulu kan, kalau nggak dibuka kaca tuh nggak tahan kita di dalam. Sekarang semua bus sudah didesain tertutup semua karena ada AC-nya. Mudah-mudahan kita bisa berpuasa nanti di 10 Muharram. Satu lagi ya Ustaz. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan itu di bulan Muharram. Nabi Yunus alaihissalam itu berdakwah di Nainawa di Irak. Kaumnya ada 100.000 orang, satu pun tak mau beriman, satu pun tak ada yang beriman. Maka Nabi Yunus alaihissalam mengingatkan kepada mereka, kalau kalian tak beriman, Allah akan datangkan azab. Ternyata setelah 1 hari ada awan hitam, 2 hari ada awan hitam sekali. Di saat ada awan hitam yang pekat itu, tanda-tanda Allah ingin turunkan azab, Nabi Yunus ini pergi meninggalkan Nainawa tanpa perintah Allah, karena dia menganggap Allah akan mengazab Nainawa, akan menghancurkan 100.000 orang yang tak mau beriman itu. Kesalahan Nabi Yunus itu satu, dia meninggalkan tanpa perintah Allah. Tapi sebenarnya dia tak salah fatal, karena memang azab Allah sudah nampak. Ketika Nabi Yunus alaihissalam itu pergi, 100.000 orang itu melihat awan hitam yang pekat yang ingin mengazab mereka. Seluruh mereka beriman kepada Allah tanpa sepengetahuan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus sudah terlanjur pergi, karena pergi tanpa perintah Allah, Allah uji itulah, ditelan oleh ikan yang besar. Dia dibawa ke dasar lautan, mendapatkan 3 kegelapan. Kegelapan dalam perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan malam. Di saat itu Nabi Yunus alaihissalam mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga sering kita baca ketika kita berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kata Nabi SAW, kalau kita sering membaca ini, istighfarnya Nabi Yunus alaihissalam, maka Allah berikan jalan keluar di setiap kesulitan kita. Allah akan berikan kemudahan di setiap urusan kita. Maka perbanyak juga doa Nabi Yunus alaihissalam ini, karena Allah terima tobat beliau. Allah perintahkan ikan untuk mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam di Nainawa, di tempat kaumnya tadi, supaya Nabi Yunus tahu bahwa kaumnya itu setelah dia tinggalkan seluruhnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita banyak istighfar, banyak bertobat, Allah itu berikan hadiah itu bertubi-tubi. Allah selamatkan Nabi Yunus, Allah pertemukan lagi dengan kaumnya yang dulu membangkang sekarang sudah nurut dengan perintah Allah, dan 100.000 orang itu seluruhnya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita ambil ibrohnya.
perbanyak bertaubat kepada Allah di bulan ini, perbanyak bersedekah, perbanyak beribadah, dan perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.